صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala asradi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khaza'ini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Allah berikan kita kemampuan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan kita untuk kita bisa berzikir, menyebut nama Allah. Kita bisa untuk berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemuliaan yang sebenarnya yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi jika Allah ingin memuliakan hambanya, Allah ingin mengangkat hambanya, Allah ingin menyelamatkan hambanya, Allah jadikan hamba itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan hamba itu untuk berzikir menyebut nama Allah. Allah jadikan hamba itu mengkaji ilmu agama, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, dalam hadis, barang siapa yang Allah berikan, yang Allah ingin berikan kebaikan kepadanya, Allah ajarkan kepadanya ilmu agama. Maknanya Allah jadikan hamba itu belajar ilmu agama ini jika Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya. Sebaliknya, kalau Allah tidak ingin memberikan kebaikan kepada satu hamba, maka Allah jadikan hamba itu jauh daripada ilmu agama. Jadi ini adalah kemuliaan nikmat yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita kalam musannif hafizahullah wa mata'ana bihi wa bi'ulumihi biddarain.
yaitu sampai kepada pembahasan tentang sholat-sholat sunnah. Sebelumnya kita mengkaji tentang fadilah sholat witir. Lalu yang berikutnya juga sholat rawatib. Lalu di antara sholat sunnah yang muakkadah, yang benar-benar untuk dijalankan, yang benar-benar dianjurkan adalah sholat duha. Yang mana dijelaskan bahwa wahya sholatun mubarakatun, bahwa sholat duha itu adalah sholat yang penuh dengan keberkahan. Sholat duha itu adalah sholat yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika orang ingin hidupnya diberkahi oleh Allah, semuanya, hartanya, keluarganya, keturunannya, kerjaannya, semuanya ingin diberkahi oleh Allah, yaitu jangan tinggalkan sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sholat duha dinamakan dengan sholat awwabin, yaitu hamba yang kembali kepada Allah. Mengapa? Karena di waktu duha itu kebanyakan orang dalam keadaan lalai kepada Allah. Sibuk dengan kesibukan dunia, masih sibuk-sibuk ya dengan dunia. Sehingga orang yang sholat duha itu seperti hamba yang kembali kepada Allah, yang tidak lupa kepada Allah, yang ingat kepada Allah, sehingga akan diberi keberkahan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat duha adalah sholat mubarakatun, yang penuh dengan keberkahan. Dalam hadis juga sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la faqra ma'ad duha, tidak akan kekurangan orang yang selalu sholat duha. Tidak akan kekurangan, akan selalu dicukupkan oleh Allah orang yang istiqomah sholat duha. Ini telah dijamin oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agalluha rak'atani, sedangkan sholat duha itu minimalnya adalah 2 rakaat. Minimalnya adalah 2 rakaat. Orang yang sholat duha 2 rakaat tapi istiqomah, selalu dijalankan, nggak pernah ditinggalkan, itu lebih baik, lebih afdal daripada sholat duhanya lebih dari 2 rakaat tapi kadang-kadang. Ya, kadang dijalankan, kadang ditinggalkan, istilahnya seenaknya. Ya, ini ibadahnya masih mengikuti hawa nafsu, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ibadahnya tidak istiqomah itu ibadahnya masih mengikuti hawa nafsunya. Ketika ingin ibadah, nggak ingin meninggalkan ibadah, belum karena Allah. Hamba yang istiqomah itu adalah hamba yang benar-benar ibadahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sibuk, mau tidak sibuk, mau semangat, mau lagi capek, mau lagi dalam keadaan apapun, terus berusaha walaupun sedikit, hanya 2 rakaat itu lebih baik. Karena apa? Benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minimalnya adalah 2 rakaat. Wa tuf'alu, dalam hadis juga sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap manusia itu memiliki 360 persendian di dalam badannya, tubuhnya. Setiap manusia memiliki 360 sendi, ya, persendian. Nah, setiap persendiannya itu setiap pagi harus disedekahkan. Jadi kita harus menyedekahkan persendian kita. Ya, makanya para sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasulullah? Banyak dong sedekahnya, 360 sendi, setiap sendinya harus disedekahkan. Lalu dikabarkan, ya, dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membantu orang lain itu dianggap sedekah. Orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dianggap sedekah. Orang yang menasehati orang lain itu dianggap
sedekah. Ya, orang yang menjauhkan keburukan dari orang lain itu adalah sedekah. Jadi banyak, semua amalan baik itu adalah sedekah. Dan mencukupi semuanya itu, kata Nabi Muhammad SAW, adalah sholat 2 rakaat di waktu duha. Jadi orang yang sholat duha ya minimalnya 2 rakaat itu mencukupi seperti menyedekahkan seluruh persendiannya yang jumlahnya 360 sendi ya. Jadi sendi kita sedekahkan ya, sehingga badan kita jadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa tuf'alu asfa'an ila itsnatai asyarata rak'atan, dan boleh dijalankan dengan bilangan genap ya, minimalnya 2 rakaat ya, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat. Ulama berbeda pendapat, ada riwayat maksimalnya sholat duha 8 rakaat, ada riwayat 12 rakaat. Mana yang paling afdal? Yang istiqomah. Ya, mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, yang 12, yang paling afdal yang mana? Yang istiqomah ya. Wa fil hadis man shallaha rak'ataini lam yuktab minal ghafilin ya, dalam hadis sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang sholat duha 2 rakaat tidak ditulis sebagai orang yang lalai kepada Allah. Karena di waktu duha banyaknya orang lupa lalai kepada Allah, sehingga sholat 2 rakaat saja, setelah itu sibuk lagi dengan dunia ya, itu tidak ditulis orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dianggap seperti hamba yang selalu walaupun sibuk dengan kesibukan dunia seharian, tapi karena sudah sholat duha 2 rakaat ditulis seperti hamba yang selalu berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ditulis orang yang lupa kepada Allah. Au arba'an kutiba minal muhsinin, barang siapa yang sholat duhanya 4 rakaat ditulis orang yang selalu berbuat baik. Walaupun sibuk dengan dunia, tapi ditulis orang yang selalu ibadah kepada Allah. Au sittan kutiba minal qanitin, atau orang yang sholat 6 rakaat duha ya, ini maknanya istiqomah ya. Ya, jadi 2 rakaat istiqomah, 4 rakaat, 6 rakaat istiqomah. Kutiba minal qanitin, ditulis orang yang khusyuk kepada Allah. Walaupun istilahnya sibuk dengan kesibukan dunia, tapi karena setelah sholat duha 6 rakaat itu ditulis seperti hamba yang khusyuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal sedang khusyuk dalam dunia. Tapi karena telah sholat duha 6 rakaat itu ditulis al-qanitin, hamba yang khusyuk di dalam beribadah kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, yang merendah kepada Allah. Au thamaniyan kutiba minal faizin, dan barang siapa yang sholat duha 8 rakaat ditulis hamba yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah selalu sholat duha 8 rakaat, ini berarti hamba yang istilahnya benar-benar beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah ya, sehingga ditulis hamba yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au asyran lam yuktab alaihi dzambun dzalikal yaum, dan barang siapa orang yang sholat duhanya 10 rakaat maka tidak ditulis dosa pada hari tersebut. Maknanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah ya. Tapi para ulama menjelaskan ini kalau seandainya jatuh ke dalam dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecilnya, karena dalam Al-Quran innal hasanat yudhibnas sayyiat, amalan baik itu menghapus perbuatan buruk. Orang yang sholat duha 10 rakaat, dosa di hari itu enggak ditulis, maknanya diampuni oleh Allah dosa-dosa kecilnya ya. Kan kadang ya, apalagi orang sibuk dengan dunia, kerja di luar ya, banyak wanita yang membuka aurat, terkadang nggak sengaja misalnya marah atau mengeluarkan kata-kata kotor atau berantem atau ini atau ya macam-macam.
Orang yang sholat duha 40 rakaat itu tidak ditulis dosanya, maknanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dosa kecil ya, tapi kalau dosa besar harus dengan bertobat kepada Allah. Au isnatai asyrata banallahu lahu baitan fil jannah. Dan barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, maka Allah bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Maknanya dijamin masuk ke dalam surga. Rawahul Baihaqi wa waktuha min hini tartafi'u syamsu karumhin ila zawal. Dan waktu sholat duha itu dari naiknya matahari, bukan terbitnya matahari, tapi naiknya matahari. Naiknya matahari karumhin, seukuran tombak. Ini ukuran dahulu. Ya, para ulama menjelaskan kalau dengan hitungan menit itu adalah yang paling banyak 18 menit. Ya, pendapat yang paling banyak 18 menit setelah terbitnya matahari. Jadi matahari terbit kita bisa tahu, apalagi sekarang di HP atau di kalender ya, ada tulis terbit matahari jam berapa, 18 menit setelahnya itu seukuran tombak. Masuknya waktu duha itu yang namanya waktu isyraq. Isyraq itu adalah awal waktu duha ya, masuknya sholat duha ya. Jadi 18 menit setelah terbitnya matahari ila zawal, dan waktunya terus terbentang sampai tergelincirnya matahari, yaitu masuknya sholat duhur, waktu duhur. Wal ikhtiyaru an tusalla ba'da mudhiyi rub'in nahari, dan yang paling baiknya sholat duhanya itu setelah melewati 1/4 hari. Ya, jadi hari seharian 1/4 awalnya ya, jadi kurang lebih jam 9, kurang lebih jam 8, 9 atau 10 ya. Antara itu yang paling afdal ya untuk sholat duha. Wayam bagi liman shallaha rak'atain ayyaqra'a fihima ba'dal Fatihati surat asy-syamsi fil ula wa surat ad-duha fil tsaniyah. Dan seharusnya afdolnya bagi orang yang sholat duha 2 rakaat itu membaca suratnya disunahkan setelah surat Al-Fatihah. Di rakaat yang pertama adalah surat wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wa suratul duha fi tsaniyah, dan membaca surat ad-duha pada rakaat yang kedua, wadduha wal laili idza saja. Wa in shallaha arba'an qara'a fil akhirataini suratayil ikhlas. Dan jika sholatnya itu adalah 4 rakaat, maka membaca pada rakaat yang pertama adalah surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas ya. Kalau seandainya sholatnya 6 rakaat, 4 rakaat ya boleh diulang ya. Jadi 2 rakaat Al-Kafirun, Al-Ikhlas ya, 2 rakaat lagi Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, lalu 2 rakaat wasyamsi wadduhaha dan wadduha ya. Itu adalah paling afdalnya ya salat ad-duha. Ya, sedangkan ya salat duha itu banyak dijelaskan ya tentang fadilahnya oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam hadis qudsi, ya ibna Adam shalli li 4 raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di waktu awal hari. Maknanya di waktu duha, aku cukupkan waktu yang ada di akhirnya. Maknanya di waktu-waktu yang lain, walaupun tidak banyak ibadahnya, dianggap orang yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, di dalam hadis yang lain ya juga diriwayatkan bahwa Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha." Sorga itu ada pintunya, salah satu pintunya namanya pintu duha. Ya, jadi sorga itu ada 8 pintu. Ya, ada yang namanya pintu Ar-Rayyan, ya khusus untuk orang yang banyak puasanya masuk surganya lewat pintu Rayyan. Ada lagi yang namanya sholat duha, pintu duha. Ya, wa ma min yaumin wa lailatin. Fa idza kana yaumal qiyamah nada munadin ainal ladzina kanu yudimuna salata duha hadza babukum fadkhuluhu birahmatillahi taala. Nanti di hari kiamat malaikat akan menyeru, mana orang-orang yang dahulu istiqomah salat duha, bangun mereka yang istiqomah salat duha ya. Ini adalah pintu kalian, masuklah ke dalam surga lewat pintu ini dengan rahmatnya Allah. Ketika masuk udah ditutup itu pintu, enggak ada yang lain masuk, khusus untuk orang-orang yang istiqomah salat duha, maknanya seperti pintu khusus VIP ya. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, juga banyak dijelaskan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya adalah man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril haj al muhrim, wa man kharaja ila tasbih ay salati duha la yansibuhu illa iyyahu salat duha fa ajruhu ka ajril mu'tamir, wa salatun ala athari salatin la lahwa bainahuma kutiba fi illiyin. Ya, bahwa barang siapa orang yang keluar menuju masjid untuk sholat wajib, pahalanya sama seperti haji. Dan barang siapa orang yang misalnya di luar, ya di pasar atau di luar, lalu ke masjid untuk sholat duha, itu pahalanya seperti pahala umroh, ya, mendapatkan pahala umroh ya. Jadi setiap hari kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Juga ya di dalam hadis ya dijelaskan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa man qama idza istaqbalahu syamsu ba'da tulu'iha wa irtifaiha fatawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma qama fa shalla rak'atain ghufirat lahu khatayahu kama waladathu ummuhu. Ya, dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun ketika matahari sudah naik, yaitu masuknya waktu duha, lalu berwudu ya dengan baik, lalu sholat duha, melainkan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah seperti dilahirkan kembali oleh ibunya. Ya, ini fadilah-fadilah daripada sholat duha ya. Lalu sholat sunnah apalagi yang disunahkan ya, di antaranya sholat hajat, sholat istikharah dan lain sebagainya. Apa saja fadilah-fadilahnya, insya Allah kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah memberikan keberkahan kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.